Tentu kita tidak menduga-duga soal ini, tapi saya ingin bertanya, ada ancaman di situ? Lebih banyak teror itu teror uang, untuk diminta tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan pemberitaan. 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasus, tentang kesesuaian alat bukti. Nah, kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Barreskrim, dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tuntutan hukum acara pidana Ibu Rahel. Ada lagi, karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa itu ketika membawa persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material dan bisa dibuktikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat hari ke-30 kita sudah menaikkan status perkara kebakaran Kejaksaan Agung ini dari penyelidikan menjadi penyidikan karena dugaan ada tindak pidana. Ya, tidak akan saya ceritakan pada kalian. Saya sampaikan pada penyidik, biar penyidik berkoordinasi dengan jaksa proses pemenuhan petunjuk itu. Ya, kalau saya ceritakan di sini bukan konsumsi pemberitaan ini. Ini konsumsi penyidik bagaimana memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa. Kita ketahui bersama bahwa gedung Kejaksaan Agung itu terbakar pada tanggal 22 Agustus jam 18.15, kemudian dipadamkan besoknya tanggal 23 pukul 6 pagi. Media-media lain, ini kan kebakarannya besar sekali ya Pak ya? Iya besar sekali, saya kaget juga. Kalau listrik mungkin agak terbatas ya ininya. Ini kok seperti luar biasa gitu ya, sampai sekian lantai gitu. Nyala api terbuka ini menurut keterangan ahli itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama karena bara api atau karena penyulutan api. Sehingga dari situlah kemudian penyidik menerapkan pasal alternatif untuk melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Begitu satu-satu itu 768 tidak ada ya yang bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kepolisian. Ya saintifik juga dari kacamata saya saintifik karena saya sudah mendapatkan cairan yang dikatakan top cleaner itu dan sudah saya coba pakai dioleskan tangan, dikasih korek nggak nyala. Kemudian coba kita tuangkan di lantai, kita kasih api tidak nyala. Beda. Yang selain keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di lantai 6 Biro Kepegawaian, juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari IPB untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik api awal. Ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api. Kami kemudian koordinasi dengan ahli dari IPB, Pak Bambang Hero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api, yaitu di lantai 6 Biro Kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung. Merata Itu pertanyaan. Saya minta juga diminta pertanggungjawaban siapa yang menyuruh memerintahkan tukang untuk melakukan renovasi di aula gedung lantai 6 itu. Dan anggarannya dari mana? Justru itulah yang mestinya polisi juga fokus terhadap. Kenapa anggarannya? Bisa aja anggaran ini jangan-jangan anggaran bukan dari negara, dari kantong-kantong pribadi. Pemeriksaan saksi 64 ini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada 5 tukang yang bekerja di aula lantai 6 Biro Kepegawaian. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja.
di pejabatnya. Tunggu bentar, ini menarik. Anda di luar dari anggaran yang kemudian mungkin secara pribadi, Anda melihat bahwa jangan-jangan memang sengaja dibuat supaya ada orang kerja di sana untuk kemudian ada kebakaran yang bisa muncul. Makanya kalau ini kan imajinasi paling liar kita, Mas Aiman. Kalau di film itu ada pembunuh bayaran, bisa aja ada pembakar bayaran. Pembakar bayaran. Nah ini bisa aja ada tukang segala macam itu, kemudian seakan-akan kemudian kalau toh ini dugaan loh ya, dan ini hanya imajinasi paling liar kita lah. Ada pembakar bayaran begitu, dia kemudian memanfaatkan situasi itu. Maka saya minta kepada penyidik kepolisian itu melakukan dua hal. Satu, melakukan rekonstruksi lengkap dan terbuka proses ini semua. Kedua, berkaitan dengan penganaan pasal 187 tentang sengaja, tetap harus dipakai. Kemudian ada yang bertanya, apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar? Kami sudah mendalami, melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari UI, Pak Yulianto. Beliau melakukan percobaan, apakah memang rokok ini bisa menyulut api? Seperti kita ketahui, nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Nah, kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok, dan itu sudah dilakukan percobaan 2 kali oleh beliau. Nanti akan dijelaskan bahwa dengan kandungan bahan-bahan yang ada di polybag di luar rantai 6 yang kemudian menyulut terbakarnya, ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang-tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya awal api di lantai 6 Biro Kepegawaian. Dari semua ini ada kejanggalan mungkin yang terjadi. Apa yang dicari? Tujuannya apa? Apa yang kemudian sudah terjadi sekarang dan memang hilang misalnya? Ya setidaknya saya pada posisi itu menghilangkan CCTV. CCTV-nya juga tidak standar yang sekarang, tidak ada cloud-nya juga gitu. Sebentar, Anda curiga ini tujuannya hanya CCTV? Iya, karena CCTV ini kan merekam semua kegiatan di situ. Dan Bu Yaman juga saya dengar dapat uang dolar Singapura kalau dijumlahkan sekitar 1 miliar rupiah lebih, betul? Betul. Dari siapa, Mas? Dari seorang teman, yang teman itu 2 orang disuruh oleh orang lain yang kira-kira bosnya gitu loh. Oke. Dia tidak bisa menolak. Dan saya pun waktu itu juga sebenarnya sudah menolak, udah usah lah gitu. Terus saya pikir itu tipis gitu, dimasukkan di bawah tas saya, ya udah saya terima. Pernah ada beberapa teman yang ngasih uang untuk transport gitu kan. Dan ternyata sampai rumah kan ternyata 1.000 lembar itu 1.000 dan kali 100. Berarti kan Dolar 1.000 dolar Singapura. Berarti kan 1 miliar lebih, 80 juta lah kira-kira gitu. Ada pesan? Ya, ada berita tentang Kingmaker itu, saya mempermasalahkan itu segera KPK ditangani. Orang tersebut kemudian menelpon saya, tolong dong dikurangi berita tentang Kingmaker gitu. Kingmaker apa ini? Kingmaker terkait dengan pengurusan fatwa. Itu kan ada di data yang saya berikan kepada kasus KPK Pinangki itu. maksudnya? Ya, KPK itu ada seperti sebuah pembicaraan antara Pinangki dan Anita, dan di sana kan disebut-sebut nama Kingmaker gitu. Oke, tentu kita tidak menduga-duga soal ini, tapi saya ingin bertanya, ada ancaman di situ? Lebih banyak teror itu teror uang, untuk diminta tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan pemberitaan. Seperti zaman EKTP itu ada sampai di 1 juta US, 14-an miliar, tapi saya tolak. Tapi kemarin ada gunanya juga, saya tidak bisa nolak itu jadi bukti dan saya serahkan kepada KPK. Dan Anda tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan ini? Ya pasti, justru itu kan saya buka, saya beritakan itu. Dengan ancaman apa? Iya. Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang juga sekarang detektif kebakaran. Terima kasih. Terima kasih. Baru kesempatan kali ini saya bicara di hadapan kalian semua. Bukan saya tidak mau menjawab, cuman pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan penyidikan oleh kawan-kawan Barreskrim, 4 berkas perkara sudah masuk di Jampidum, dan dalam proses penelitian berkas perkara sebagaimana dalam ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana, kejaksaan berwenang melakukan proses pra penuntutan untuk membuat terang satu peristiwa pidana. Penyidikan itu membuat peristiwa pidana, dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila seluruh bukti kami dipenuhi
oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang lah ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan Kabar Eskrim 2 kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi penanganan perkara ini, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan. Makanya saya tidak mau banyak bicara, karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar fokus penyidik. Begitu jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan yang terbuka untuk umum, jadi tidak membentuk opini apa-apa. Kita hargai harkat martabat manusia supaya ada proses penegakan hukum itu murni hukum, tidak ada yang lain-lain. Demikian. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya di sini? Tuh, silakan dulu, masuk, baju depan. Ayo dek. Rahel, Kompas TV. Ladies first. Oh, Kompas.com. Oh, kompas.com. Nanya jangan banyak-banyak. Sini aja. Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Penegasan Pak, berarti saat ini proses perkaranya masih proses ya, atau dibalikan lagi ke Bareskrim kah untuk 4 tersangka? Dan satu lagi Pak, terkait berkas perkara Ibu Putri Chandrawati, apakah sudah diterima Kejagung juga atau bagaimana? Baik, terima kasih Rahel. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik, karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa itu ketika membawa persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material dan bisa dibuktikan. Kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Bareskrim, dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tuntutan hukum acara pidana. Ibu Rahel, ada lagi?